Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya sendiri Anggita Tiara Hesti dengan NIM 18106011022 dan rekan saya satu lagi. Saya Muhammad Ali dengan NIM 1810601140. Sebelumnya saya akan mulai. Yang pertama saya akan jabarkan rumusan masalahnya. Kami di sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama kita akan bahas apa aja sih macam-macam pendekatan supervisi. Terus yang kedua, bagaimana pendekatan supervisi direktif. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana pendekatan supervisi non-direktif. Yang terakhir, bagaimana pendekatan supervisi kolaboratif. Di sini kami berdua berusaha menyajikan seefektif mungkin dan seefisien mungkin, dimana teman-teman pasti males banget ya dengerin kayak gini. Semoga dengan kita meringkas ini benar-benar bakalan jadi efektif ya. Yang pertama kita bahas tentang apa aja sih macam-macam pendekatan supervisi itu. Jadi di sini tuh ada 3. Yang pertama pendekatan supervisi direktif yang bisa disebut langsung. Terus yang kedua ada yang kedua itu supervisi non direktif atau tidak langsung. Yang ketiga ada supervisi kolaboratif. Jadi ada 3 ya teman-teman: direktif, non direktif, dan kolaboratif. Oke, kita mulai dari pendekatan direktif atau langsung. Jadi pendekatan ini tuh lahir dari teori behaviorisme, yaitu segala perbuatannya itu berasal dari rileks atau responnya terhadap rangsangan atau stimulus. Jadi itu cara pendekatannya terhadap masalah yang bersifat langsung. Supervisor memberikan arah langsung dengan tujuan agar guru yang mengalami problem perlu diberi rangsangan langsung agar dia bisa bereaksi gitu. Jadi supervisor ngasih rangsangan langsung ke guru biar dia bisa bereaksi gitu. Sampai sini paham ya yang dimaksud langsung. Next, jadi saya mau bahas langkah-langkah pendekatan direktif. Langkah-langkah pendekatan direktif, langkah-langkahnya apa aja sih? Yang pertama, menjelaskan. Yang kedua, menyajikan. Yang ketiga, mengarahkan. Terus keempat, memberi contoh. Kelima, menetapkan tolak ukur. Dan yang terakhir, yang keenam itu menguatkan. Yang selanjutnya, gimana aplikasi supervisi pendekatan direktif dalam supervisi klinik. Supervisi klinik itu biasa juga disebut dengan supervisi kelas, yaitu suatu bentuk bimbingan atau bantuan profesional yang diberikan kepada guru berdasarkan kebutuhan guru melalui siklus yang sistematis untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Jadi proses penerapan supervisi klinik ini ada 3 teman. Yang pertama itu ada supervisi pre-conference. Supervisi pre-conference ini jadi supervisor menerima aduan dari guru yang bermasalah, kemudian diklarifikasi, terus dibicarakan bersama. Saya ulangi lagi ya, yang pre-conference. Jadi supervisor menerima aduan dari guru yang bermasalah, kemudian diklarifikasi, kemudian dibicarakan bersama. Itu yang pre-conference. Terus yang kedua, ada tahapan observasi. Jadi tahapan observasi itu supervisor melakukan observasi buat melihat
kerja guru itu melihat dan teliti ya, nggak cuma melihat tapi meneliti, jadi melakukan observasi. Kerja guru ini tuh mengadakan perubahan atau peningkatan nggak sih? Observasi ya, kita garisin di observasi. Terus yang selanjutnya yang ketiga, tahap post conference. Tadi ada pre, terus sekarang ada post. Jadi post conference itu supervisor melakukan feedback atas hasil observasinya tadi, kemudian didemonstrasikan. Kalau ada yang kurang, terus ditetapin standar, terus diberikan insentif buat menyatakan bahwa guru tersebut itu udah berhasil atau hasil observasinya itu memuaskan, positif ya, yang pasti feedback positif. Untuk supervisi yang kedua dan ketiga, non direktif dan kolaboratif, bakal dijelasin sama rekan saya satunya. Mas Ali, silahkan waktu dan tempat. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan non-direktif. Pendekatan ini lahir dari pemahaman psikologi humanistik yang sangat menghargai orang yang akan dibantu dengan mendengar permasalahan. Supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tapi terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan guru. Supervisor memberikan sebanyak mungkin kepada guru untuk mengemukakan pendapat. Peranan supervisor di sini adalah mendorong atau membangkitkan kesadaran diri dan pengalaman-pengalaman guru diklasifikasikan. Adapun langkah-langkah pendekatan non-direktif yaitu 1. Mendengarkan, 2. Memberikan penguatan, 3. Menjelaskan, 4. Menyajikan dan memecahkan masalah yang ada. Selanjutnya, sasaran supervisi non-direktif. Sasaran ini bergantung pada prototipe guru. Dari bagian Glickman diperoleh informasi bahwa 1. Pada kuadran 1 daya abstrak A+ dan komitmen K+, artinya guru tersebut terkategori profesional dan berhak mendapatkan supervisi non-direktif. Yang kedua, pada kuadran 2 abstrak A+ dan komitmen K-, artinya guru tersebut suka mengkritik sehingga layak mendapatkan supervisi kolaboratif. Yang ketiga, pada kuadran 3 abstrak A- dan komitmen K+, artinya guru tersebut sibuk dan layak mendapatkan supervisi kolaboratif. Dan yang keempat, pada kuadran 4 abstrak A- dan komitmen K-, artinya guru tersebut tidak bermutu dan tepatnya diberi supervisi direktif. Lanjut, pendekatan kolaboratif. Pendekatan ini lahir dari psikologi kognitif yang beranggapan bahwa belajar adalah hasil paduan antara kegiatan individu dan lingkungan. Pada gilirannya nanti berpengaruh dalam pembentukan aktivitas individu. Jadi, pendekatan kolaboratif adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi pendekatan baru. Adapun perilaku supervisor sebagai berikut: 1. Menyajikan, 2. Menjelaskan, 3. Mendengarkan, 4. Memecahkan masalah, 5. Negosiasi. Ya, demikian itu saja yang dapat kami sampaikan tentang pendekatan supervisi pendidikan. Untuk pembahasan yang kedua tadi, yang non-direktif dan kolaboratif sudah dijelaskan oleh Mas Ali, dan ternyata semua pembahasan kali ini sudah kita sampaikan. Semoga kurang lebihnya, pasti banyak kurangnya sih, mohon dimaafkan ya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Akhirul salam, saya tutup presentasi kali ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.